Oke, selamat pagi semua. Kali ini kita ada di acara EduTalk, Dunamis Education Berbagi Cerita. Nah, ini adalah edisi perdana. Di samping saya sudah ada penggawanya Dunamis Education, Bapak Adiram Purnomo. Nah, hal yang mau kita omongin di pagi hari ini itu adalah buku ini. Buku ini adalah buku yang sangat penting di dunia pendidikan. Nah, ada yang penasaran dan ingin tahu lebih lanjut tentang apa sih buku ini? Yuk, kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya dengan Bapak Adiram. Oke, selamat pagi, Maria. Selamat pagi. Oke, sebelumnya saya mau tanya nih Pak, ini bukunya ada Bapak bawa ada dua ya? Iya, ada versi merah, ada versi biru. Ada versi biru juga ya? Iya, yang merah ini versi pertama. Oke. Diterbitkan 2008. Kalau yang biru itu edisi kedua diterbitkan 2014. Ada hal yang menarik nih. 2008 di Amerika kan mulai diterbitkan dan di Indonesia mulai diterjemahkan 2008 juga. Gitu ya. Dan yang menarik 2009 saya dan almarhum Pak Nugroho Supangat itu berniat ke Amerika Serikat untuk proses sertifikasi menjadi konsultan leader in me. Nah, yang menarik, kenapa saya menarik? Sebelum kami berangkat, Ibu Tia Aditama, pada saat itu direktur di sekolah PSKD Mandiri, menghubungi kami. Ternyata beliau baru saja membeli buku bahasa Inggris masih ya waktu itu, dan tertarik sekali sehingga bilang Dunamis, dia tahu bahwa Dunamis adalah perwakilan resmi dari Franklin Covey. Kami ingin menerapkan leader in me. Bisa nggak bantu kami gitu ya? Jadi kenapa menarik? Karena kami sendiri belum Franklin Covey baru mengadakan pembekalan bagi konsultan tuh di bulan depan. Jadi sudah ada permintaan permintaan sebelum ini resmi dijual. Gara-gara buku ini. Berarti itu tanda tanyanya adalah, wah berarti ini buku yang sangat penting dan menarik gitu ya. Iya. Nah, itu tuh Pak. Ada satu lagi, saya juga diundang oleh owner, pendiri dari Blossom Schools di Jakarta Barat, gara-gara buku ini. Jadi dia minta ingin tahu gimana caranya menerapkan leader in me. Jadi buku ini ternyata walaupun versi bahasa Inggris waktu itu dan kemudian dilanjut bahasa Indonesia, banyak sekali menarik perhatian pada pendidik di dunia termasuk di Indonesia. Seperti itu. Oke. Berarti yang bisa ditangkap, yang saya tangkap ya Pak ya, bahwa buku ini sangatlah penting sehingga sebelum buku ini diterjemahkan dan dijual secara resmi leader ini ya di Indonesia, itu sudah ada permintaan ya dari sekolah-sekolah untuk mengaplikasikan leader ini. Nah, pertanyaan besar yang belum terjawab nih Pak, sebenarnya buku ini tentang apa sih? Tentang apa dan kenapa menarik para pendidik ya? Kenapa itu menarik bagi para pendidik? Iya, karena di buku ini pengarangnya di awalnya adalah Dr. Stephen R. Covey. Ya. Kalau yang versi kedua karena dilengkapi oleh anaknya Sean Covey, lalu Muriel Summers itu sendiri yang di dalam buku pertama ini adalah tokoh utama, dan David Hedges itu adalah konsultan leader in me. Yang mempelajari secara khusus tentang bagaimana EBICOM menerapkan leader in me. Jadi apa yang menarik dari buku leader in me ini adalah dia menceritakan, terutama di versi edisi pertama adalah bagaimana sebuah sekolah yaitu EBICOM yang berada di North Carolina bertransformasi menjadi sekolah kepemimpinan. Sekolah kepemimpinan, menarik Pak. Nah, kisahnya sendiri kalau EBICOM itu di Amerika Serikat adalah sekolah negeri yang berstatus magnet school. Kalau dulu di Indonesia itu ada istilahnya sekolah bertaraf internasional SBI. Jadi sekolah negeri yang punya kekhususan. Ya, nah Muriel Summers itu adalah seorang pembelajar
Dia kepala sekolah mulai 1998. Namun yang menarik karena dia pembelajar, dia tidak hanya belajar tentang pendidikan, tentang sekolah, tapi ke dunia manajemen seperti itu. Tahun 1999 beliau mengikuti salah satu workshopnya dari Stephen Covey di Washington DC. Nah, selama mengikuti workshop tersebut, berkali-kali dia terpikir, wah, ini bagus banget ini. Dia melihat pesertanya itu orang-orang yang sukses dari banyak korporasi. Namun pada saat dia mengikuti, dia melihat bahwa ini ilmu yang ada di sini yang diajarkan, alangkah baiknya kalau bisa dikenalkan kepada siswa sejak dini. Dia kepikir seperti itu. Itu menurut pemikiran dia selama mengikuti. Namun dia belum tahu apakah memang bisa diterapkan. Sehingga dia penasaran dan dia berusaha menemui Stephen Covey sebagai bicara saat itu. Sehingga di akhir sesi di buku ini diceritakan dia berhasil bertemu dengan Stephen Covey. Dia menanyakan, apakah 7 Habits yang memang sudah sukses diterapkan di orang dewasa bisa diajarkan kepada anak-anak. Nah, Stephen Covey pada saat itu cukup kaget. Ya, karena dia belum kebayang untuk mengajarkan kepada anak-anak. Tapi sudah memang direncanakan kepada remaja. Jadi anaknya sendiri, Sean Covey, yang kemudian jadi penulis di edisi kedua, sedang mengembangkan buku 7 Habits of Highly Effective Teens. Jadi memang berdasarkan pengalaman dia, bagaimana 7 Habits ini diterapkan dan diajarkan kepada remaja. Pertanyaan Morris Summers itu membuat dia terdiam, lalu menjawab, kenapa tidak? Jadi pertanyaan kemana tidak? Coba aja diterapkan, gitu ya. Jadi itu kisah yang ada di sini, awal cikal bakal leader ilmi. Nah, yang menarik beberapa bulan kemudian Morris Summers sebagai salah satu sekolah negeri dengan status magnet dipanggil oleh pengawas sekolah yang mengatakan bahwa karena sekolah Ebicom sudah tidak lagi menarik orang tua untuk mendaftarkan siswanya dari kapasitas 850 seat atau untuk siswa hanya 300 yang terisi. Jadi pengawas mengatakan Anda harus menemukan tema baru yang membuat sekolah ini menarik dan hanya dikasih waktu cuma seminggu. Gila. Seminggu ya? Iya. Kalau dia tidak berhasil meyakinkan dengan tema baru apa yang berbeda di Ebicom, status magnetnya bisa dicabut. Pulang dari situ beliau menangis. Karena ya. Namun wakil kepala sekolahnya waktu itu mengatakan jangan menangis, kita cari jalan keluar. Akhirnya mereka berkumpul dengan guru-guru. Menceritakan situasi yang ada dan bagaimana cari jalan keluar. Apa yang mereka lakukan dalam waktu seminggu itu adalah mereka melakukan survei, bertemu dengan pertama stakeholder utama adalah orang tua murid. Apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh orang tua murid? Nggak hanya berhenti di situ, mereka juga bertemu dengan pengusaha-pengusaha. Karena ini yang akan menerima siswa ya kan. Jadi dia temukan. Jadi dalam seminggu itu guru-guru menyebar, melakukan fokus group untuk menanyakan apa sih yang diharapkan dari lulusan sebuah sekolah. Dan ternyata memang tidak muncul terlalu banyak terkait dengan akademik. Baik orang tua, bisnismen, yang mereka butuhkan adalah kemampuan berpikir kreatif, kemandirian, bertanggung jawab, empati, yang selama ini kita kenal sebut life skill. Dari temuan-temuan tersebut, Morris Summers jadi teringat dengan
Seven Habits yang dia dengar waktu Dr. Stephen Covey workshopnya. Dari situlah dia berbagi kepada guru-guru gitu ya, bahwa sepertinya ada konsep yang cocok menjawab kebutuhan ini, yaitu Seven Habits. Dia bercerita tentang Seven Habits yang dia dapatkan pada siswanya. Dari situlah mereka mulai berpikir bagaimana mengadopsi Seven Habits sebagai tema, dan mereka menetapkan temanya menjadi sekolah kepemimpinan. Itulah tema betul ya, yang diajukan kepada pengawas sekolah tadi. Jadi dalam waktu seminggu mereka sepakat menjadikan tema sekolahnya adalah sekolah kepemimpinan. Ada di situ salah satu fondasinya adalah mengajarkan Seven Habits. Wah luar biasa sekali ya perjalanan Seven Habits ini, dan perjalanan leader ini maksud saya. Nah, yang menarik buat saya dari tadi Bapak menyinggung soal si Seven Habits ya, dan ini adalah buku yang ditulis juga oleh penulisnya si Seven Habits, the Stephen R. Covey ya. Jadi mungkin yang selama ini yang kita kenal itu adalah Stephen R. Covey sebagai penulisnya Seven Habits of Highly Effective People ya. Dan ini ditulis oleh Stephen R. Covey juga, tapi atas inisiatif dari si Muriel Summers ya. Betul, justru ya, yang adalah kepala sekolah, udah gitu kepala sekolahnya negeri ya Pak ya, negeri di Amerika dan tingkat SD ya. Tapi kemudian si ibu ini, si Muriel ini datang ke seminarnya Stephen Covey ya, Stephen R. Covey, dan terinspirasi dan tercerahkan gitu ya. Nah, sekarang jadi pertanyaan buat saya, tadi Bapak bilang, iya di ABCOMS itu mereka menjalani leader ini ya, menerapkan praktek-praktek kepemimpinannya Stephen R. Covey yang Seven Habits itu, dan Bapak tadi sempat bilang bahwa ada transformasi di sekolah itu. Nah, sekarang yang menarik buat saya, apa sih yang Bapak maksud dengan transformasi sekolah dengan leader ini? Karena ini saya lihat Bapak cukup memakai katanya itu transformasi dan bukan perubahan atau reformasi gitu. Jadi kalau dilihat dari ABCOM dan buku pertama, yang membedakan nanti buku pertama sama kedua adalah pada saat Muriel Summers menerapkan, belum ada itu yang namanya istilah leader ilmi. Ya, jadi dia niatkan membangun sekolah kepemimpinan di mana dengan paradigma utama bahwa meyakini setiap siswanya itu adalah pemimpin. Menarik, jadi meyakini bahwa semua siswa itu punya potensi, dan tugas mereka adalah membangun sebuah lingkungan ekosistem yang memunculkan kepemimpinan. Nah, jadi dari situ mereka berdiskusi, mencoba menerapkan gimana mengajarkan Seven Habits kepada anak kecil, lalu bagaimana membangun ekosistemnya, habitatnya, karena berbeda dengan mengajarkan Seven Habits kepada orang dewasa, mereka menerima lalu menerapkan. Untuk anak-anak, untuk bisa menumbuhkan ini dibutuhkan sebuah lingkungan yang kondusif. Nah, disitulah proses bagaimana transformasi yang terjadi di ABCOM menjadi sekolah dengan ekosistem kepemimpinan, yang disitulah sebenarnya Stephen Covey kemudian melihat, mengkaji lebih jauh bahwa ternyata bisa sebuah sekolah menjadi sekolah kepemimpinan di mana menumbuhkan karakter kepemimpinan dari setiap siswa. Istilah leader ini muncul baru di akhir. Jadi kalau kita lihat 1999 akhir dan jadi 2000 lah Muriel Summers mulai mencoba mengadopsi, bereksperimen dengan mengajarkan dan membangun ekosistem kepemimpinan, dan hasilnya dalam setahun kemudian Muriel Summers bahkan terpilih menjadi Principal of the Year
luar biasa karena sekali terjadinya perubahan yang signifikan di sekolah ini. Bahkan saya lupa lagi di buku ini, yang tadinya Ebicom terancam dicabut sebagai sekolah magnet school menjadi magnet school number one. Wow, gila. Kalau salah 2001 ya. Jadi benar-benar transformasi sekolahnya, bahkan yang tadinya kapasitasnya hanya terisi 300 hanya 35% menjadi over, sehingga bahkan banyak yang waiting list. Ya. Dan itu menarik perhatian Franklin Covey dan Stephen Covey untuk mengkaji lebih jauh. Makanya di explore lebih jauh. Tahun 2004 di dalam buku The Egg Habit yang ditulis oleh Stephen Covey 2004, di situ salah satu feature diceritakan tentang Muriel Summers dengan Ebicom. Karena situ ada contoh beberapa di praktisi di dunia, ya, termasuk situ ada Muhammad Yunus di bidang sosial segala macam. Salah satunya Muriel Summers. Sedangkan buku Leader ini lebih dalam lagi, kelanjutan dari buku The Egg Habit, didalami, dieksplor lebih jauh tentang perjalanan Ebicom membangun sebuah sekolah kepemimpinan. Tujuannya waktu itu Stephen Covey ingin menjadi best practice bagi sekolah-sekolah di dunia, di Amerika Serikat khususnya waktu itu, untuk bagaimana Seven Habits bisa diadopsi di dunia pendidikan dengan judul Leader in Me. Seperti itu. Oke, berarti kalau yang bisa saya tangkap dari bahasan Bapak dari tadi ya, Pak Gilang ya, berarti yang pertama, Leader in Me ini dia itu sangat transformatif sehingga bisa membuat atau membangun ya sebuah culture ya, membangun sebuah culture yang membuat yang siswa-siswanya itu juga menjadi seven habiters ya, yang menjadi highly effective students. Sementara jadi yang dia tumbuhkan itu bukan cuma habit ya, habit yang efektif itu sebagai seven habiters, tapi juga culture-nya ya, habitatnya. Tadi Bapak sempat bilang seperti itu. Ya, jadi untuk usia anak-anak sekolah dasar, tidak cukup sekedar mengajarkan tentang life skill, karakter gitu ya, yang dibutuhkan seperti tadi kan oleh bisnis, oleh orang tua. Nah, dibutuhkan juga lingkungan, praktek-praktek yang ada. Di dalam buku Leader ini diceritakan bahwa pembelajaran kepada siswa itu bisa melalui pengajaran langsung, konsep Leader Seven Habits yang sudah disesuaikan dengan usianya. Namun ada dua lagi pendekatan yang menjadi sangat penting, yaitu pengintegrasian secara terpadu. Jadi bagaimana menggunakan cerita dari buku cerita untuk mengajak untuk mengambil hikmahnya tentang praktek Seven Habits. Di situ di buku diceritakan juga bagaimana ketokohan Albert Einstein, habit berapa yang dipraktekkan oleh Albert Einstein, seperti itu. Jadi dari cerita-cerita banyak sekali bisa ditarik kesimpulan tentang praktek-praktek dari Seven Habits. Pertama adalah pengajaran langsung, yang kedua adalah pengintegrasian kepada materi ajar keseharian, yang ketiga adalah keteladanan. Nah di sini karena siswa usia dini ini menyerap pengetahuan, apalagi karakter itu bukan apa yang hanya dikatakan, tapi apa yang dia lihat dan rasakan. Jadi keteladanan dari guru-guru yang terlebih dahulu mempelajari Seven Habits dan menjalankan seperti itu. Nah itu tantangan yang ada. Jadi bagaimana mereka mencoba mengadopsi. Di dalam buku Leader ini pun diceritakan bagaimana Muriel Summers bersama guru-guru mencoba membangun ekosistem habitatnya, yang dimana di sini disebut misalnya lingkungan kepemimpinan. Bagaimana apa yang dilihat siswa itu selaras dengan apa yang diajarkan, bahwa mereka berharga, bahwa proaktivitas, semua saling menghargai, berpikir menang-menang. Lalu bahasa yang digunakan menjadi bahasa bersama. Jadi kalau di kebanyakan sekolah siswa datang duluan, nanti guru belakangan, mereka balik bahwa bukti bahwa
siswa ini adalah berharga, potensial. Guru datang lebih dahulu. Mereka yang menyambut siswa, sehingga siswa merasa datang dihargai, dinomorsatukan, seperti itu. Jadi lalu bagaimana kesempatan-kesempatan kepemimpinan itu diperbanyak, seperti itu. Nah, ini Bapak bilang bahwa guru itu akan menjadi role model ya bagi siswanya. Berarti sebelum ini siswa diajarkan leader ini itu atau 7 habits ya, berarti diajarkan kepada gurunya terlebih dahulu gitu. Ya, yang harus mulai belajar dan menjalani 7 habits sebagai core daripada pengembangan life skill ini adalah guru-guru termasuk manajemen sekolah. Oke. Makanya bisa dibilang bahwa leader ini dampaknya bukan cuma kepada siswa ya, tapi kepada keseluruhan komunitas di sekolah ya, baik itu manajemen, guru, atau misalnya siswa juga ya, termasuk parent. Apakah termasuk? Iya, kalau kita lihat di buku ini ada satu bab judulnya membawa ke rumah. Karena betapa pentingnya praktek di rumah itu selaras dengan apa yang dibangun di sekolah. Jadi ada satu bagian khusus yang bagaimana mengajarkan orang tua tentang 7 habit. Yang menarik di sini bukan hanya guru-guru yang mengajarkan dengan sesi parent session, tapi bagaimana siswa mengajarkan. Karena ketika siswa, apalagi ini usia-usia SD ya, TK, ketika mereka apa yang didapatkan di sekolah, mereka akan bercerita kepada orang tuanya. Bahkan akan menilai orang tuanya bahwa selaras nggak dengan proaktivitas. Jadi mereka membuat orang tua menjadi penasaran. Kenapa kok anaknya menanyakan atau mengingatkan kenapa ayahnya tidak put first thing first. Ya. Seperti pernah diceritakan di buku ini bahwa ada orang tua yang diminta anaknya untuk menemaninya bermain dan sudah menyetujui untuk bermain. Namun beliau mengatakan oke, nanti papa akan selesaikan dulu tugas kerjaan papa. Nah, beberapa menit kemudian si anak nagih. Pak, kita akan main bersama. Oh ya, nanti dulu ya. Papa selesaiin dulu. Berapa menit kemudian nagih lagi karena bapaknya masih sibuk. Sampai akhirnya ketiga kali anaknya katakan, "Bah, put first thing first. Dahulukan yang utama." Dan itu satu kalimat yang mengagetkan buat orang ayahnya. Kok anaknya bisa ya mengingatkan tentang dahulukan yang utama. Sehingga dia akhirnya memenuhi janjinya untuk bermain dengan anak. Dan dari situ jadi penasaran. Dari mana si anak ini tahu kata-kata itu? Ya, jadi pentingnya keselarasan pembelajaran di rumah. Situ. Jadi orang tua yang akhirnya sama-sama memahami, akhirnya mendukung seperti itu. Dan itu yang akhirnya berkembang kenapa menjadi word of mouth, banyak orang tua yang tertarik untuk mensekolahkan anaknya di EBICOM. Oke. Nah, kalau misalnya itu kan gimana itu sudah diterapkan di EBICOM ya Pak, yang leader ini dan prinsip praktek dasar kepemimpinan itu sudah sukses diterapkan di EBICOM. Nah, apakah prinsip ini bisa diterapkan misal di sekolah-sekolah lain di luar US sana gitu, atau misalnya di Indonesia? Iya, kalau dilihat ya di dalam buku pertama ini jadi 2008. Di buku ini memang bisa dikatakan 80% adalah bercerita tentang bagaimana transformasi yang dilakukan oleh EBICOM. Sehingga siapapun yang membaca buku ini bisa menirunya untuk bagaimana membangun sekolah yang berfokus pada siswa, pemberdayaan kepada siswa. Dan di sekolah buku ini pun juga dilengkapi dengan cerita bagaimana sekolah-sekolah lain yang melakukan benchmark berkunjung kepada EBICOM lalu mencoba nirunya dan berhasil. Oh, ada berhasil. Ada ya. Okay. Dia akan ada dan lain. Nah,
dalam perjalanannya, apalagi secara resmi Franken-Covey mengeluarkan satu solusi terkait leader ini, konsultasi leader ini sejak 2009, diantaranya dari Indonesia, mulai diterapkan. Tadi yang di awal saya katakan di PSKD Mandiri, begitu kami pulang langsung kita menyusun rencana bagaimana ini bisa membantu terapkan di PSKD Mandiri, dan alhamdulillah berhasil. Dan disitulah kenapa alasan kenapa terbitnya buku edisi kedua 6 tahun kemudian, karena dalam 6 tahun kemudian penerapannya menyebar ke seluruh dunia, yang akhirnya kalau nanti para pendidik membaca edisi ketiga ini sudah banyak contoh-contoh dari Taiwan, Singapura, Indonesia, ya, dari bahwa dia ternyata bisa diterapkan karena bentuknya sifatnya universal. Oke, berarti ini bisa diterapkan dengan meskipun culture-nya berbeda atau values-nya mungkin agak berbeda gitu ya? Iya, karena di dalam pendidikan itu ada prinsip-prinsip yang universal, ya, artinya bahkan bisa dikatakan tadi begitu buku itu dari keluar, beberapa pemimpin sekolah udah merasa tertarik. Kenapa tertarik? Karena apa yang dia baca itu adalah menjawab kegelisahan mereka. Gimana sekolah itu tidak hanya fokus kepada akademik, tapi benar-benar membangun life skill, kepemimpinan di siswa, sehingga mereka mencoba mencari tahu bagaimana caranya bisa menerapkan ini. Karena kalau hanya dari baca buku mungkin akan eksperimennya lebih panjang. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya Bapak merekomendasikan buku ini untuk dibaca siapa saja? Semua pendidik, ya. Nah, pendidik itu adalah selain guru, tentunya juga kepala sekolah, ketua yayasan, pengelola yayasan pendidikan, dan juga orang tua. Karena orang tua, ya, orang tua itu adalah pendidik. Ya, orang tua adalah pendidik di luar lingkup sekolah, di mana lebih dari 60% waktu siswa adalah di rumah. Jadi gimana orang tua juga memiliki pola pikir atau mindset atau paradigma yang sama, melihat anaknya bukan sebagai objek tapi subjek, bahwa anaknya punya potensi, anaknya unik, spesial, bahwa kesuksesan di masa depan anaknya bukan hanya aspek akademik tapi juga keterampilan hidup mereka. Jadi itu. Oke, berarti dengan diterapkannya leader ini siswa akan menjadi lebih komplit ya sebagai whole person. Mereka itu selain aspek akademisnya, gitu, akademis itu bonus lah ya. Kemudian juga dikembangkan aspek pemimpinan diri mereka ya. Yang tadi Bapak sempat singgung, oh ya mereka jadi tahu skala prioritas ya. Mereka jadi lebih proaktif gitu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir dari saya untuk Bapak ya. Menurut Bapak nih ya, seberapa sih urgensinya bagi sekolah untuk, atau bagi siswa juga ya, untuk mempelajari prinsip dasar kepemimpinan? Sangat-sangat penting dan mendesak. Karena kalau kita lihat tantangan bagi anak-anak sekarang itu jauh lebih berat daripada anak-anak 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Kenapa? Dengan dunia digital, sosial media, game online, itu 24 jam bekerja. Jadi anak-anak itu dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan di tempat tidur juga ada handphonenya. Itu benar-benar hidup mereka dikelilingi oleh digital. Dan ini membuat kemampuan sosial, emosional skill mereka menurun drastis. Karena tanpa sadar mereka hidup di dunia semu, ya, virtual. Mereka memang kelebihannya mereka sekarang global. Mereka punya teman global, tapi itu semua semu. Jadi pertama itu, yang kedua
ini membuat tidak ada lagi saringan-saringan, ya, ini akan membuat mereka terpapar dengan pola pikir, situasi yang belum tentu cocok dengan usia mereka. Nah, kenapa menjadi sangat penting dan mendesak? Karena akarnya ini adalah bagaimana mereka mampu mengenal bahwa dirinya lah yang bertanggung jawab, walaupun mereka masih kecil, bahwa mereka mampu membedakan mana yang penting, mana yang tidak penting, sehingga mereka bisa mengatur diri mereka, walaupun bermain adalah bagian dari diri mereka, tapi mereka ada prioritas tertentu. Bagaimana mereka bisa berpikir menang-menang dan seterusnya. Jadi ini menjadi sangat penting dan mendesak. Ya, dan apalagi kalau kita mendengar, membaca berita betapa banyak sekali kerentanan di anak-anak sekarang. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Demikian pembincangan kita kali ini di EduTalk, Dunamis Education Berbagi. Sampai jumpa di edisi berikutnya dan kita masih akan membahas tentang buku ini, The Leader ini. Terima kasih. Oke.